pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih di Khazanah Ilmu. Kita lanjutkan berkenaan dengan haul pengeluaran zakat emas dan perak. Haul, yang dimaksud dengan haul ini adalah tahun ya, tahun kepemilikan seseorang terhadap harta yang dia miliki, sehingga ia menjadi ukuran untuk mengeluarkan zakat dari harta yang ia miliki itu sendiri. Jadi tahun ini sebenarnya dihitung tahun Komariah, gitu. Tahun Komariah atau Hijriyah. Kepemilikan emas dan perak itu yang menjadi durasi yang menyebabkan ia sudah terkena hukum taklifi wajib mengeluarkannya di samping dia sampai nisab adalah sudah terpenuhi unsur atau masa yang dilewati dalam hitungan tahun Komariah. Berikutnya adalah emas dan perak itu, emas ya, ini masih emas. Nah, untuk haul itu sama, para pemirsa yang hormat, untuk haul emas dan perak itu sama. Kemudian berkenaan dengan kadar dari emas ya. Kadar dari emas itu yang menjadi patokan kita selama ini adalah emas 24 karat. Nah, tentunya ini menjadi sebuah fenomena yang menarik karena di tengah masyarakat tidak semua yang men-saving atau menyimpan emas itu dengan kadar 24 karat. Tetapi tentu ada yang kadarnya lebih rendah ya. Jadi tingkat kemurniannya lebih kecil berbanding emas 24 karat seperti emas 22 karat, 18 karat dan lain-lain. Nah, dalam hal ini para pemirsa, tentu tidak sama ya pengeluaran atau standarisasi nisab yang tadinya telah kita maklumi 85 gram emas yang diambil dari timbangan 4,25 per dinar dikalikan 20, itu kita jadikan sebagai rujukan. Memang benar itu sebagai rujukan, tapi emasnya mesti emas 24 karat. Nah, sekarang bagaimana kondisinya jika kita memiliki kadar kemurnian emas itu lebih kecil berbandingkan emas 24 karat. Kita sebut saja emas 22 karat, 18 karat, dan lain-lain. Nah, ini tentu tidak sama ya nisabnya. Yang tadi 85 gram itu untuk emas yang 24 karat, maka mesti dibuat konversi kadar emas 22 karat dengan emas 24 karat. Mengkonversi kadar emas yang di bawah 22 karat, di bawah 24 karat tadi, seperti emas 22 karat dan 18 karat, atau kalau ada ukuran kirat atau karat yang lain, kan bisa dikonversi, yaitu total nisab emas 24 karat yang tadinya 85 gram itu dibagi kepada keadaan emas yang dimiliki oleh muzaki pada saat itu, yang tidak setara dengan emas 24 karat. Misalnya emas 22 karat, maka total nisab emas 24 karat tadi yang 85 gram itu dibagi kepada emas 22 gram atau 18 gram tadi. Kemudian baru dikalikan kepada standar emas yang di awal, emas 24 karat. Jadi begitu cara mengkonversinya. Saya ulangi.
total nisab 85 gram bagi emas yang kita miliki yang tidak sampai 24 karat seperti 22 atau 18 karat dikali standar awal yaitu 24 karat, maka kita akan menemukan ternyata nisabnya berbeda. Yang tadinya 85 gram untuk emas 24 karat, tapi setelah dikonversi dengan emas 22 karat, tentu timbangannya gramnya lebih meningkat, ya, lebih kurang 92 gram, lebih kurang ya. Nah, seperti itu cara mengkonversi emas yang tingkat kemurniannya tidak sampai kepada 24 karat, para pemirsa rahmat. Ini kita baru bicara emas ya. Emas ini juga yang menjadi fenomena sekarang. Mungkin bukan fenomena ya, tapi menjadi pertanyaan lah di kalangan masyarakat. Apakah semua jenis emas itu yang dikeluarkan zakatnya? Apa yang saya maksud di sini pemirsa? Karena emas ini ada yang menjadi perhiasan, begitu ya. Apalagi untuk zaman sekarang, mungkin lebih banyak orang menyimpan emas itu dalam bentuk emas yang sudah diformat sedemikian rupa menyerupai perhiasan, dan dalam bentuk perhiasan itu yang disimpan mereka sebagai investasi ya, jangka pendek atau jangka panjang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah emas yang menjadi perhiasan ini juga dikeluarkan zakatnya? Nah, ini sebenarnya terjadi ya perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Kita ambil Syafi'i, dari pendapat mazhab Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, sebagian besar walaupun ada yang menyelisihi, mereka mengatakan bahwa tidak ada zakat pada emas yang dijadikan perhiasan, gitu ya. La zakata fi kulli. Yang perlu kita pahami itu pemirsa, sekarang perhiasan itu ada dua bentuk sebenarnya. Yang pertama adalah huliyun ibahun, artinya perhiasan yang mubah. Apa yang disebut dengan perhiasan yang mubah? Perhiasan mubah ini kalau untuk emas itu yang dibolehkan menjadikannya perhiasan itu adalah wanita, ya, wanita. Laki-laki tidak boleh. Yang kedua, huliyun muharramun, perhiasan yang diharamkan. Perhiasan yang diharamkan itu perhiasan yang dipakai pertama oleh laki-laki. Karena laki-laki tidak boleh memakai perhiasan yang substansi perhiasan itu terbuat dari emas. Itu haram, huliyun muharramun. Atau perhiasan yang digunakan untuk perhiasan di rumah atau digunakan untuk wadah makanan. Guci dari emas misalnya, frame foto dari emas, cangkir dari emas, piring atau sendok dari emas, ataupun lemari yang dilapis dengan bulir-bulir emas, itu semuanya tidak boleh, haram. Jadi termasuk perhiasan yang diharamkan. Nah, jadi pendapat ulama mazhab Syafi'i ini, yang tidak dikeluarkan zakatnya itu adalah huliyun ibahun, atau perhiasan yang mubah yang dipakai oleh orang yang dibolehkan memakainya ya, seperti yang tadi telah kita sebutkan, perempuan. Maka perhiasan yang sehari-hari dipakai oleh perempuan, pendapat pertama mengatakan itu tidak dikeluarkan zakatnya dengan standar adat yang tidak melebihi, ya, tidak melebihi atau tidak mencolok. Maka kalau mengikuti pendapat pertama ini, perhiasan yang mubah itu dikeluarkan dari perhitungan nisab, gitu ya. Tapi kalau huliyun muharramun, walaupun juga dalam bentuk perhiasan, tapi dia haram dipakai oleh laki-laki atau diletakkan di rumah dalam bentuk perhiasan-perhiasan yang telah ya kita sebutkan tadi,
maka itu tidak dikeluarkan dari standar penghitungan nisab, tapi dia tetap dimasukkan ke standar penghitungan nisab. Itu pendapat yang pertama. Pendapat pemirsa, kita juga tidak bisa meninggalkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, ya, di mana perhiasan itu tetap dihitung zakatnya, ya, tetap dihitung zakatnya berdasarkan banyak dalil-dalil nakli yang telah disampaikan oleh para ulama yang mendukung bahwa zakat perhiasan itu harus dikeluarkan juga. Jadi kalau begitu, zakat perhiasan juga masuk dalam standar penghitungan nisab. Mau perhiasan yang mubah atau perhiasan yang haram, itu pendapat yang kedua. Ada juga pendapat yang ketiga, kalau untuk perhiasan yang selalu dipakai, maka pengeluaran zakatnya itu cukup sekali. Terserah saya, ini pendapat ulama Malikiyah, ya, tapi mungkin tidak semua. Jadi para pemirsa, itulah dia tentang zakat emas. Kita sudah berbicara berkenaan dengan dalil pengeluaran, standar ukuran pengeluaran, beserta dengan konversi penghitungan pengeluarannya dari standar awal 24 karat, ya. Kemudian dilakukan konversi bagi masyarakat yang memiliki emas di bawah 24 karat, apakah 22, 23 atau 18 karat. Kita juga sudah memperbincangkan masalah berkenaan dengan zakat perhiasan. Yang jelas pada saat ini para pemirsa, zakat itu sendiri merupakan kewajiban ijbari, kewajiban yang dipaksakan, yang sebenarnya Allah itu menitipkan di kita, di harta yang tanda kutip seperti milik kita. Tapi Allah sudah menetapkan ada harta orang lain yang ada pada kita, dan itu wajib kita berikan kepada orang lain yang berhak tadi. Begitulah kekuasaan Allah dalam mendistribusikan kekayaan, sehingga kekayaan itu tidak menumpuk pada satu atau dua atau lebih golongan orang tertentu. Saling ta'awun, membantu, berkasih sayang, saling menyebarkan kesejahteraan antara satu dengan yang lain. Perlu diingat juga para pemirsa yang terhormat, baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam sabda beliau, ma min zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaih min nar. Apabila seseorang memiliki emas dan perak, kemudian dia tidak mengeluarkannya kepada orang yang berhak menerimanya, maka pada hari kiamat Allah akan menjadikan emas yang mereka simpan itu, yang tidak mereka keluarkan zakatnya, padahal dia sudah termasuk kategori orang yang mengeluarkan zakat tadi, dalam bentuk lempengan-lempengan. Fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Lempengan-lempengan tadi itu dipanaskan di dalam api neraka. Setelah lempengan itu dipanaskan, maka akan disetrikakan, ya, disetrikakan di
lambung, ya, kemudian akan disetrikakan di jidatnya, dan akan disetrikakan di zuhru, di punggungnya. Maka oleh karena itu para pemirsa, keterangan baginda Rasulullah SAW ini dalam hadis sahih beliau bukanlah sesuatu yang bisa kita sepelekan. Kekayaan hari ini, yuk sama-sama kita investasikan di akhirat, agar kita lebih menikmati kekayaan itu dengan kenikmatan yang sebenarnya, yang hakikatnya, karena kehidupan akhirat itu kekal dan abadi. Dunia ini hanya tempat transit saja dalam mencari perbekalan amal yang banyak. Harta yang banyak kita peroleh dengan cara halal, kita distribusikan dengan cara halal sesuai ketentuan syariat Islam. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa bahagia, selalu tersenyum, menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.